Bab 1603. Mungkin bukan hal yang buruk. Ini juga karena Yezun, dia tidak ingin memperbesar masalah, bukan bertanda apa yang kamu perbuat ini benar. Shirley Ye dengan kecewa menggelengkan kepala. Erikin dalam sekejap membunuh 3 kultivator fase transendensi, meskipun tidak dilihat dengan mata sendiri, tapi Leni Ye menceritakan dengan jelas, dan di lokasi juga ada mayat 3 orang itu. Meskipun kultivasi Erikin tidak tinggi, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak perlu banyak berpikir, pasti juga mengetahui ini Erikin bisa menyetujui berhubungan Yezun. Shirley Ye berani sekali. Di depan umum mencurigai penatua. Kata penatua kelima yang mulai emosi. Selanjutnya, kamu juga tidak perlu partisipasi lagi. Di dalam istana dewa ini, kamu juga mencari satu istana. Penatua ketiga pun mengerutkan kening. Sebelumnya dia juga sangat memandang tinggi Shirley Ye, tapi sekarang merasa pandangan dia yang salah. Di pandangannya, Erikin hanya seorang master formasi fase transendensi yang sudah tidak berguna. Memberikan 2 istana dewa kepada dia, sudah anugerah terbesar. Muka Shirley Ye pun pucat. Maksud penatua ketiga adalah dari puluhan istana yang ada di sekte dewa ini, istana dewa lain sudah tidak ada bagian untuk dia lagi. Anggota keluarga lain malah merasa bahagia di kesedihan orang lain. Shirley Ye tidak mendapatkan bagian, ini berarti mereka akan mendapatkan lebih banyak. Ayo kita pergi. Tidak memedulikan mereka berdua, penatua ketiga membawa orang lain pergi dari sini. Saudara Cheng, maaf. Aku juga tidak menyangka, penatua ketiga mereka memandang berat keuntungan ini. Shirley Ye pun tersenyum paksa. Dirinya dihukum, dia tidak merasa sedih, hanya saja ini sudah kedua kalinya keluarga Ye berbuat salah terhadap Erikin. Terhadap penatua ketiga mereka, Shirley Ye juga merasa sangat kecewa. Tidak apa-apa, lagi pula tidak mengikuti mereka, bagi kalian juga bukan hal yang buruk. Kata Erikin yang memiliki maksud tersirat. Tapi masalah ini juga tidak boleh menyalahkan Shirley Ye, dan dia sudah karena dirinya menerima hukuman. Shirley Ye termenung, melihat penatua ketiga dan lainnya semakin jauh, dalam hati pun muncul firasat buruk. Erikin kemudian menunjuk sebuah istana dewa dan berkata, pergi ke istana dewa itu, di dalamnya seharusnya ada benda pusaka yang cocok dengan kamu. Terima kasih saudara Cheng. Tatapan Shirley Ye berbinar. Dia juga mengetahui kehebatan Erikin, jadi juga tidak curiga. Mereka pun berpisah. Erikin terbang ke arah istana dewa yang dia pilih. Setelah mengaktifkan mata dewa, dirinya bisa melihat titik formasi dan pusat formasi, juga bisa mengamati spesifikasi formasi ini. Jenis formasi, termasuk tingkat kekuatan formasi, tentu saja juga menentukan kegunaan istana dewa ini dan benda pusaka yang tersimpan di dalamnya. Di saat terbang, Erikin juga memerhatikan beberapa kultivator keluarga Ye, berdiri di beberapa jalan utama. Kelihatan jelas, mereka ini tidak mengikuti penatua ketiga pergi ke istana utama, melainkan tinggal di sini untuk berjaga-jaga. Dan untuk menjaga siapa, tidak perlu dikatakan lagi. Erikin pun tersenyum menyindir, dan tidak memedulikan mereka. Dia kembali mengaktifkan mata dewa, dengan yakin melewati formasi, masuk ke dalam istana dewa pertama. Setelah masuk, merupakan tanah yang diselimuti reiki, di permukaan tumbuh berbagai macam tumbuhan aneh, sangat subur dan mekar. Wah, di formasi ini ada formasi pengundang roh, bertanda di sini ada makhluk yang memerlukan reiki untuk tumbuh. Erikin tersenyum, seolah-olah menyadari kegunaan lain dari mata dewa ini. Wow, begitu banyak rumput ajaib, penghasilan kali ini akan lebih banyak dari tempat penyembunyian barang dewa sebelumnya. Kata Iblis Fu yang gembira. Ini lebih hebat dari tempat penyembunyian barang dewa. Erikin pun berjalan masuk,
mulai mengumpulkan berbagai macam rumput ajaib. Pertarungan sebelumnya, pil dewa dan pil racun dirinya sudah hampir habis. Selanjutnya meskipun mencari tempat penyembunyian barang dewa, tapi bahan-bahan pil yang ada di tempat penyembunyian barang dewa, kualitas tinggi tapi jumlahnya tidak banyak. Meracik pil mujarab apapun, memerlukan penggabungan berbagai macam rumput ajaib. Dan di sekte dewa ini, segala macam rumput ajaib tersedia di sini. Tapi setelah mengumpulkan semua rumput ajaib, Erikin malah menemukan bahwa jumlah rumput ajaib yang ada di sini lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Berdasarkan teori, satu sekte dewa seharusnya memiliki ribuan murid, tapi kebun rumput ajaib ini tidak terlalu kecil. Membawa keraguan ini, Erikin pun keluar dari wilayah ini, pergi ke istana dewa yang kedua pilihannya. Dengan cara yang sama masuk ke dalam, kali ini tiba di tempat binatang suci sekte dewa. Dibandingkan dengan kesuburan kebun rumput ajaib, taman binatang suci ini lebih tandus. Rumput ajaib bisa tumbuh ribuan tahun mungkin tidak akan musnah, tapi binatang suci seiring waktu berjalan pasti akan punah. Terutama binatang suci yang memiliki kemampuan reproduksi yang rendah. Erikin masuk ke dalam. Semua binatang suci sudah menjadi tengkorak, bahkan ada sebagian tengkorak sudah menjadi mengering, sekali disentuh menjadi abu. Tapi, di dalam sana, Erikin juga menemukan banyak tulang binatang. Yang lebih mengejutkan, di dalam istana bagian terdalam, Erikin juga menemukan sebuah slip giok yang berhubungan dengan penjinakan binatang dan sebotol-botol dewa yang terisi dengan darah segar binatang suci. Botol dewa ini tidak tahu terbuat dari apa, tapi darah binatang suci yang ada di dalamnya tetap sangat segar. Dan sama seperti tas penyimpanan, botol dewa ini kelihatan seukuran telapak tangan, tapi ruang penyimpanan bagaikan seluas danau. Untuk beberapa waktu ke depan, tidak akan kekurangan darah segar kuno yang dibutuhkan oleh Sky Eater. Setelah mencoba, larva Sky Eater sangat berminat dengan darah segar. Erikin pun sangat bahagia. Kali ini datang ke sekte kuno ini, meskipun anggota keluarga Ye membuat dia sedikit tidak berdaya, tapi juga ada hasil yang didapat. Selain 3 ekor Sky Eater Elite, sisa Sky Eater lainnya, pengurasan juga lumayan besar. Meskipun beberapa hari yang lalu dirinya mengandalkan koin roh terus memeliharanya, tapi sebelum pergi di dasar lembah, kerugian Sky Eater juga sangat besar, sampai sekarang baru mencapai sekitar 20.000 ekor. Yang paling penting, darah dari harimau suci juga sudah hampir habis. Makanan lezat pasti disukai, memiliki cairan darah sebanyak ini, Erikin tidak akan pelit-pelit. Tapi sekarang ada botol dewa ini, bisa bertahan lama. Untuk membeli, Erikin pernah bertanya di paviliun Jubao. Darah segar binatang suci zaman kuno, harganya benar-benar setinggi langit. Tapi setelah berkeliling di dalam istana, ada satu hal yang Erikin semakin yakin. Tentang sekte dewa ini, pasti bukan sekte utama salah satu sekte kuno, mungkin hanya sebuah halaman yang terpisah, mungkin saja ada yang tersembunyi, dan keluarga Ye sengaja menyembunyikan. Karena sebuah sekte memiliki tempat penjinakan binatang, tidak mungkin hanya memiliki ruang sekecil ini. Jika berjumpa dengan binatang suci yang berukuran raksasa, maka hanya bisa memelihara beberapa ekor saja. Di saat Erikin sedang berkelana di dalam istana dewa, anggota keluarga Ye akhirnya sampai di depan istana utama. Reiki istana utama paling tebal, juga tidak tahu kapan masuk segerombolan binatang buas datang menyerang. Mereka menghabiskan tenaga baru membunuh semuanya. Penatua ketiga memukul sebuah reiki, pintu istana yang megah pun terbuka. Langsung terlihat sebuah patung giok raksasa. Melihat benda ini, semua tatapan mata keluarga Ye langsung bercahaya. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya menemukan benda ini. Kakak ketiga, apakah di dalam istana utama ini akan ada perangkap yang tersembunyi?
Tanya Penatua kelima. Kalian berdua, masuk memeriksa. Penatua ketiga mengangguk, lalu mengatur dua orang masuk ke dalam. Melihat mereka berdua dengan waspada dengan aman masuk ke dalam istana utama ini, Penatua ketiga tertawa terbahak-bahak. Apa yang aku tebak benar, di dalam istana dewa ini tidak ada formasi besar. Pria bermarga Cheng ini masih ingin menipu kita. Memberikan dua istana kepada dia, sudah termasuk hadiah besar bagi dirinya. Bersambung.